sekali sayang pada kami, supaya Tuhan melayani kami mulia yang untuk kemuliaan-Mu. Tetapi pelayanan kami berkali ibadah ini dari awal tengah sampai akhirnya sejak kuasa kerja dan karena kami pada kuasa-kuasa mengganggu ibadah ini. Berkasa buat itulah dalam nama Yesus, dialah Tuhan sendiri yang bekerja, Roh Kudus yang beracara dari awal tengah sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur berkati Tuhan setiap kami PIBR sehingga Tuhan semuanya hamba menyampaikan firman-Mu diberkati Tuhan. Terima kasih orang Roh atas yang melayani juga jemaat-Mu sehingga firman yang disampaikan benar-benar berterima dalam setiap kami hidup kami boleh berubah. Tuhan boleh menyalakan hati. Bersyukur kami serahkan ibadah ini seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kami menyerahkan di dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami dan menyerahkan kami dari Yesus. Amin. Kita mulai ya Bapak Ibu sekalian. Shalom. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Anda sukacita pada hari ini? Tolong angkat tangan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi, mari kita awali ibadah pada sore hari ini. Mari kita undang untuk balik berdiri. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Selamat sore, Bapak Ansel. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada saat sore hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucapkan rasa syukur kami kepadamu ya Bapa, yang mana Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat ini Tuhan, kami boleh kembali berkumpul di tempat ini, yang mana sebentar kami ingin membalas kasih-Mu Tuhan. Kami ingin memuji serta memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Pada saat ini Tuhan, kami serahkan ibadah pada sore hari ini. Kiranya Engkau pimpin Tuhan, Engkau berkati Tuhan kepada saudara-saudara kami yang sebentar akan melayani pekerjaan-Mu, baik WL, baik singer, baik pelayan-pelayan yang lain Tuhan. Kiranya Engkau memberkatinya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Pada saat ini kami juga membawa beban hidup kami Tuhan. Kami serahkan kepada tangan-Mu. Biarlah kami nanti pulang boleh membawa berkat yang daripada Engkau. Kami boleh merasakan sukacita yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hamba-Mu juga yang hendak menyampaikan firman-Mu. Kiranya kami boleh mengerti Bapa apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah hidup kami dapat menjadi berkat bagi teman-teman kami, bagi saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami serahkan ibadah pada sore hari ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami tetap berdiri ya.
Mari kita menyembah Tuhan. Mari buka hati kita. Kami menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Saat ini Dia ada di ruangan ini. Dia akan menolong kita. Dia akan menyembuhkan segala sakit penyakit. Dia akan memulihkan. Dan Dia akan menghibur hati kita. Terima kasih Bapa. Glory, hallelujah. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau sungguh mulia. Engkau luar biasa dalam hidup kami. Glory, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk menyembah Engkau. Dan Engkau yang patut kami sembah. Engkau Allah kami yang ajaib. Engkau yang sudah rela mati di atas kayu salib untuk menebus kami semua. Kami yakin dan percaya kepada Engkau. Oh, terpujilah Engkau Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Urapi Tuhan pada saat ini. Glory, haleluya. Engkau sungguh mulia Tuhan. Engkau sungguh ajaib Tuhan dalam hidup kami. Yang mana Engkau senantiasa memperhatikan kami. Memperhatikan kami Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Engkau menuntun tiap-tiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terpujilah Engkau Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami sudah rasakan jamaah-Mu Tuhan. Kami merasakan Tuhan, Roh Kudus ada dalam ruangan ini Tuhan. Dan Kau memberkati kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Pada saat ini kami siap. Kami siap Tuhan. Kami siap memuji serta memuliakan Nama. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Satukanlah hati kami Tuhan. Haleluya. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Oh, oh, oh. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Amin. Mari kita undangkan bergandeng. Ayo kita berdiri ya, bergandengan tangan. Satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Amin. Haleluya. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus,
kesaksian. Kami beri kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian. Monggo. Siapa yang ingin bersaksi? Masa nggak ada kesaksian? Ya, selama ini Tuhan sudah menolong, ya. Tuhan sudah memberkati. Di saat kita mengalami kesedihan, di saat kita mengalami kesulitan, Tuhan selalu menolong. Ayo kita saksikan tentang kasih Tuhan. Tuhan begitu luar biasa. Monggo. Salam, selamat sore. Saya kenal Mas kasih Tuhan, bagaimana Tuhan memelihara saya. Saya di sini sudah hampir kalau nggak 3 bulan, 4 bulan ya Pak Lia. Saya dikenalkan sama teman saya yang dari Kalimantan. Nah waktu itu sebelum masuk di sini, setelah saya ditinggal suami saya meninggal, itu saya susah karena semua sudah dihabiskan sama keponakan saya, walaupun bagaimanapun itu saudara saya ya. Terus saya berjalan untuk mencari pekerjaan. Tiap hari saya meneteskan air mata di jalan, tapi Tuhan tidak memberikan saya pekerjaan. Setelah saya jatuh sakit, saya waktu itu sudah akhirnya dia bawa ke rumah sakit ke Pak Yusak, ya. Nah di situ saya disuruh tidur sama mantrinya itu, sudah pakai baju putih-putih waktu itu COVID ya. Terus kata ponakan saya, jangan, sudah nanti ini pasti kena COVID katanya gitu. Akhirnya saya pulang, terus akhirnya pulang, terus akhirnya saya sembuh. Terus saya sudah masih sakit, waktu itu masih sakit. Terus saya cari kerjaan, apakah ini waktu Tuhan mau memberikan saya kerjaan. Terus saya bilang sama tetangga saya, Mbak memerlukan tenaga Mbak, kalau ada saya mau, saya bilang gitu. Terus oh iya Mbak, berarti saya mau tanya suami saya, katanya gitu. Setelah itu 1 hari 2 hari kok nggak ada jawaban, berarti nggak diizinkan sama Tuhan. Ternyata hari Sabtu itu buat saya ke rumah saya, Bu, besok mulai hari Minggu masuk kerja. Dalam saya puji Tuhan masih memelihara saya, menjaga saya. Setelah itu saya sudah lama, saya tanya sama majikan saya, Mbak, sama waktu saya masuk kerja ini nggak lihat saya, lihat wajah saya tuh bagaimana? Ya iya berarti katanya, mukanya begini kok mau kerja, kira-kira kuat enggak, katanya gitu. Terus akhirnya sampai sekarang Tuhan masih memberikan saya kekuatan dalam pekerjaan saya. Saya tetap minta dukungan doa sama semuanya. Terima kasih. Puji nama Tuhan, luar biasa ya kesaksian Ibu Sunardi yang mana Tuhan sudah menolong ya. Oh terima kasih, mau saksi lagi ya. Shalom, selamat sore Bapak Ibu semuanya yang dikasihi Tuhan. Sedikit kesaksian saya kemarin sempat sakit seperti flu berat ya. Jadi kalau malam itu ingus itu selalu keluar gitu. Dan kemudian di tenggorokan gatal sekali. Nah, sehingga saya beberapa kali minum obat ini sudah saya coba beberapa kali ganti-ganti. Terus kemudian saya ingat yang ada teman yang memberitahu coba menggunakan jahe merah itu. Nah, sambil saya doa, ternyata setelah saya hentikan obat-obatan yang dari dokter itu, kemudian saya menggunakan jahe merah itu, yang sasetan itu, kemudian yang langsung dikeprek itu, ternyata sekarang sudah agak mendingan, sudah hilang. Jadi katanya semua itu sudah hilang, dan tentunya ini semua berkat campur tangan Tuhan yang tetap selalu memelihara dan tetap selalu memberikan kesehatan. Amin. Ya, saya bersyukur berarti selama ini tuh mujizat Tuhan itu memang nyata. Jadi sekalipun dari dokter belum cocok mungkin obatnya, tetapi ternyata Tuhan memberikan inspirasi untuk melakukan cara-cara lain dan melalui orang lain untuk bisa memulihkan kesehatan
kesehatan sehingga sekarang sudah jauh lebih baik kondisinya. Terima kasih dan kita berkati. Puji nama Tuhan. Terima kasih atas kesaksiannya. Percaya Bapak Ibu sekalian kalau mukjizat masih ada? Percaya ya? Mukjizat masih ada. Masih berlaku dulu, sekarang dan selama-lamanya. Mari kita percaya kepada Yesus ya, bahwa Dialah yang mengadakan mukjizat. Yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Yang maunya mau marah, akhirnya Tuhan hancurkan semua. Amin. Ya, luar biasa ya. Jadi tidak ada tidak sia-sia pelayanan kita di dalam Tuhan ya. Siapa lagi mungkin Bumi mau menyaksikan? Oh tidak. Ayo kita sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian. Yesus terkasih jiwaku. Haleluya. Amin. Yesus terkasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Ayo kita pakai berdiri. Kita akan joget, kita akan bergoyang, kita akan menyenangkan hati Tuhan pada sore hari ini. Jangan sia-siakan waktu. Mari kita berjoget, menyenangkan hati Tuhan. Ayo, berdiri semua. Pujian, tinggikan namamu. Dan ku puji dengan bercapi. Oh, ku bernyanyi. Haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasihku. Ayo kita memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan pada saat ini. Jangan sia-siakan waktu kita ya. Haleluya. Yesus kekasih jiwaku. Amin. Yesus kekasih jiwaku. Yes. Sungguh ku percaya padamu. Amin. Karena kasih-Mu padaku. Haleluya. Untuk menebus dosa-ku Tuhan. Matahari dan sampai terbenamnya. Amin. Pujian, tinggikan namamu. Haleluya. Ku puji dengan bercapi. Oh, ku bernyanyi. Haleluya, Yesus kekasih. Amin. Amin. Ku puji dengan bercapi. Oh, ku bernyanyi. Haleluya, Yesus kekasihku. Amin. Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang disayang, ayo sayang, aku disayang Tuhan. Amin. Aku haleluya jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Amin. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Amin. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ya. Mari kita angkat satu pujian. Bimbinglah lagu ya Tuhan. Karena kami merasa tanpa bimbingan Tuhan, hidup kami akan sia-sia. Mari kita angkat. Bimbinglah aku ya Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Bimbinglah aku ya Yesus. Amin.
Bapak bersyukur kalau pada sore hari ini Tuhan kami masih boleh diberi kesempatan Tuhan untuk berkumpul bersama Tuhan dengan saudara-saudara kami Tuhan untuk memuji, meninggikan Tuhan. Biarlah setiap pujian kami boleh menjadi dupa yang harum yang naik pada hadirat Tuhan. Saat ini bimbing kami Tuhan dengan firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Biarlah setiap firman itu menjadi benih Tuhan yang bertumbuh di dalam hidup kami, berbuah, menjadi berkat buat orang di sekitar kami Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, Roh Kudus yang ambil alih saat ini, terlebih berikan kami telinga seorang murid untuk kami boleh mengerti, memahami setiap firman Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan semua siap menerima kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Amin. Shalom. Shalom. Kemarin hari Minggu ya, tapi saya tak omongin kok dadak. Semua saya cancel. Karena hari Minggu itu penuh pikiran saya. Jadi antara mau melakukan kehendak Tuhan untuk melayani atau tak undur aja ya, karena lagi full. Tapi kemudian saya baca Alkitab itu, akhirnya nggak tak jawab Pak Wijaya, cuma tak tulis. Saya kemarin nggak tahu saya jawab. Akhirnya oke, hari ini saya hadir. Kemarin saya baca ada nemu satu tokoh, nggak tahu saudara pernah dengar nggak itu? Samgar. Ada yang pernah dengar? Pernah? Yang pernah dengar kata Samgar angkat tangan. Satu. Ayo, 1, 2, Samgar, 3. Yang lain nggak pernah dengar atau tidak pernah membaca? Saya beberapa kali membaca itu, dan kemarin itu saya lagi tertarik dengan Samgar. Karena Samgar ini cuma dicatat 2 kali di dalam Alkitab, dan itu pun hanya di dalam Perjanjian Lama. Nah, sebelum saya cerita tentang Samgar, saya akan menyampaikan kepada saudara bagaimana perjalanan orang Israel setelah sepeninggalan Yosua. Jadi ketika sepeninggalan Yosua dan ketika di dalam kepemimpinan Yosua pada waktu itu sebelum Yosua dipanggil Tuhan, itu yang maju dulu untuk memerangi daerah Kanaan dan sekitarnya itu adalah Yehuda, Bani Yehuda. Saudara bisa baca itu di kitab Hakim-Hakim pasal yang pertama. Panjang sekali itu saudara baca. Bani Yehuda maju, Bani Naftali maju, dan kemudian ketika mereka berperang, setelah mereka menang, orang-orang yang mereka kalahkan, mereka tidak tumpas. Dan mereka, orang-orang itu akhirnya tinggal bersama dengan orang Israel. Jadi setiap suku yang memerangi itu menang. Memang Tuhan sudah menyerahkan Kanaan kepada orang Israel. Itu mereka akhirnya tinggal bersama-sama dengan orang Israel, menjadi rodi, menjadi pegawai. Bahkan dikatakan di salah satu ayat, orang Israel itu menekan sedemikian kuat, disiksa istilahnya, tapi mereka tetap bertahan bersama-sama dengan orang Israel. Nah, masalahnya adalah ketika pemimpinnya yaitu Yosua dipanggil Tuhan. Setelah masa kepemimpinan Yosua selesai, orang Israel tidak lagi setia kepada Tuhan. Orang Israel mulai terpengaruh dengan bangsa-bangsa yang hidup di sekitar mereka. Sehingga kalau saudara perhatikan di dalam Hakim-Hakim,
Saya akan cari ayatnya. Hakim-Hakim 2 ayat yang ke-12. Saya bacakan begini. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Seperti saya katakan tadi, bangsa-bangsa yang sudah mereka taklukkan, itu mereka menyembah Baal. Dan karena tidak ditumpas, mereka terpengaruh. Dikatakan Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Nah, ini adalah masa-masa pada waktu kisah Hakim-Hakim ditulis. Akhirnya Tuhan menyerahkan orang Israel kepada bangsa-bangsa lain. Yang pertama, Tuhan memakai bangsa Aram untuk menekan bangsa Israel. Nah, seperti biasanya ketika orang Israel di dalam tekanan, di dalam penderitaan, mereka berseru kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan memunculkan hakim. Hakim yang pertama namanya Otniel. Saudara bisa baca di Hakim-Hakim pasal 3, itu di ayat yang ke-7. Saya akan bacakan karena ini penting. Ini dasarnya dulu sebelum kita masuk ke Samgar. Hakim-Hakim 3 ayat yang ke-7. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Kusyan Risyatain Raja Aram, dan tunduk selama 8 tahun. Dan kemudian ayat berikutnya dikatakan orang Israel berseru-seru pada Tuhan. Akhirnya muncul pemimpin yang baru, namanya Otniel. Makanya ini hakim-hakim. Hakim itu adalah pemimpin. Otniel muncul. Begitu Otniel muncul, Otniel dipakai Tuhan, sehingga dikatakan di ayat berikutnya itu selama 40 tahun orang Israel itu aman keadaan. Nah, masalah timbul lagi. Seperti biasa, ketika Otniel sudah dipanggil Tuhan, umat mana orang Israel? Tidak setia lagi kepada Tuhan, kembali lagi menyembah kepada Baal. Kalau saya baca, kalau kita baca peristiwa kisah-kisah Israel, ini nggak ada bedanya sama kita. Seringkali kita ini seperti ini. Bahkan ketika saya baca ini, saya nemen orang Israel. Mari ditolong pancetelan. Lupa saya. Kalau saya sendiri pun kadang seperti itu. Kita sendiri pun kadang seperti itu. Ketika kita membaca orang Israel, mari betul orang Israel itu adalah bangsa yang tegar tengkuk. Dan kemudian sekali lagi setelah Otniel meninggal, mereka lagi berbuat seperti itu, tidak lagi setia kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan menyerahkan mereka kepada Moab. Moab dikatakan di Hakim-Hakim 3 itu, Moab itu dengan Bani Amon, Amalek itu bersatu untuk memerangi orang Israel. Dan selama 18 tahun Israel kembali lagi dijajah di dalam kepemerintahan Moab, Amalek, dan Amon. Dan kembali lagi mereka berseru-seru kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan membangkitkan satu hakim lagi, namanya Ehud. Sampai kemudian Ehud ini bisa membuat orang Israel itu selama 80 tahun. Kalau tadi 40 tahun, ini 80 tahun negeri itu kembali aman, damai sejahtera. Dan sekali lagi setelah Ehud dipanggil Tuhan, seperti halnya itu juga, maka ini sudah jadi karakter. Jadi itu sudah darah daging. Di dalam penderitaan berseru-seru, ditolong umat nane. Berseru-seru, ditolong umat nane. Terus menerus. Kalau saudara baca Hakim-Hakim selalu seperti itu. Nah, yang menarik adalah mereka diserahkan kepada Filistin.
Ini baru muncul, Tuhan memunculkan satu pribadi namanya Samgar. Dan Samgar cuma dicatat satu ayat tok di dalam Hakim-Hakim pasal 3. Ayo kita buka Hakim-Hakim pasal 3 ayat 31. Ini ayat utama kita. Sudah ketemu semua? Judul perikopnya adalah Samgar. Sesudah dia, bangkitlah Samgar bin Anak, berarti anak-anak. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu, 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Nah, sekali lagi, setelah orang Israel di dalam penjajahan Aram, kemudian Moab, berikutnya pada zamannya Samgar, itu di dalam penindasan orang Filistin. Nah, yang menarik lagi, setelah Samgar muncul hakim yang berikutnya, yaitu Deborah. Itu dicatat di Hakim-Hakim pasal 5 dan 6. Hakim-Hakim 4 dan 5. Nah, kalau kita lihat di Hakim-Hakim 5, di ayat yang ke-6, nyanyian Deborah, bunyinya gini, saya bacakan ya. Dalam zaman Samgar bin Anak, dalam zaman Yael, kafilah tidak ada lagi, dan orang-orang yang dalam perjalanan terpaksa menempuh jalan yang berbelit-belit. Keadaannya susah parah pada saat itu. Sepi sekali keadaan orang Israel pada saat itu. Penduduk pedusunan diam-diam saja di Israel. Ya, mereka diam-diam sampai engkau bangkit, sampai kemudian ada Deborah yang bangkit. Nah, yang lebih mengenaskan di ayat yang berikutnya dikatakan gini, ketika orang memilih Allah baru, maka terjadilah perang di pintu gerbang. Sesungguhnya perisai ataupun tombak, lihat, perisai ataupun tombak ini senjata ya, tidak terlihat di antara 40.000 orang Israel. 40.000 tentara Israel saat zamannya Samgar, mereka tidak punya perisai dan tombak, tidak punya senjata sama sekali. Kisah ini tidak dicatat di kisah sebelumnya pada zamannya Otniel dan Ehud, tapi pada zamannya Samgar ditulis oleh Deborah yang nulis, Hakim Deborah yang nulis. Jadi pada zaman Samgar, orang Israel sedang dalam masa yang paling buruk dibanding Otniel dan dibanding zamannya Ehud, sehingga tentara pun tidak punya senjata. Tetapi yang luar biasa di sini adalah Samgar dipakai Tuhan untuk menyelamatkan orang Israel. Nah, hari ini kita akan belajar dari Samgar. Yang pertama, kita ngelihat gini, dengan tongkat penghalau lembu. Nah, bisa jadi pasti Samgar ini adalah seorang peternak. Setuju ya, saudara? Peternak atau enggak tukang angon sapi. Itu penggiring, penghalau itu penggiring lembu. Jadi Samgar ini sebenarnya bukan prajurit. Samgar ini bukan siapa-siapa. Samgar ini hanya seorang peternak, hanya tukang angon sapi, sing giringi sapi dok. Tapi kita melihat hari ini bahwa Samgar dipakai Tuhan untuk menyelamatkan orang Israel. Yang pertama, apapun latar belakang kita, entah saudara punya kemampuan, entah saudara tidak punya pengetahuan, entah saudara itu dari kalangan orang yang berada maupun tidak, mau punya pendidikan tinggi atau tidak, punya kekuatan fisik atau tidak, setiap saudara, oma, opa, dan setiap kita yang ada di sini, kita bisa dipakai Tuhan untuk menjadi berkat buat orang lain. Yang percaya katakan amin. Amin. Samgar itu bukan siapa-siapa. Masalahnya cuma mau atau tidak. Bayangkan, saudara bisa bayangkan ya, ketika Samgar itu dipanggil Tuhan untuk menolong, kira-kira dialognya akan seperti apa? Tuhan, aku duduk prajurit, aku tukang angon sapi, cuma bawa tongkat
pangkat itu loh. Aku tukang angon sapi. Sedangkan prajurit aja nggak punya perisai, nggak punya tombak. Gimana aku bisa nolong? Omong-omong mungkin gini, aku harus kuat. Aku gak bisa apa-apa. Ada mungkin, aku fisiknya lemah Tuhan. Aku bisa jadi berkat buat orang. Makanya kalau ada Pak Wijaya kemudian membentuk persekutuan ini untuk membawa oma-opa untuk melayani dari tempat A ke tempat berikutnya, itu adalah satu kesempatan buat setiap oma-opa, orang-orang yang mungkin dipandang orang sebelah mata, tidak punya kekuatan apa-apa, tapi siapa tahu ketika mereka melihat oma-opa tampil di depan, oma-opa setia melayani, mereka orang-orang yang mungkin hanya datang beribadah asal-asalan, kembali jiwanya dibangkitkan. Kita tidak ada yang tahu. Siapa yang sangka seorang angon sapi bisa menyelamatkan orang Israel? Satu bangsa diselamatkan oleh seorang angon sapi. Tidak ada yang bisa membayar. Siapa sangka ketika saudara melayani, oma-opa melayani, ternyata di situ ada orang yang kemudian digerakkan Tuhan, kemudian bertobat dan kemudian menyerahkan diri untuk menjadi hamba Tuhan dan dipakai Tuhan luar biasa. Kita nggak ada yang tahu. Amin. Kalau kita ingat Mother Teresa, Mother Teresa itu dipanggil Tuhan usia 87. Saya membaca biografinya. Dan yang luar biasa, hampir 50 tahun hidupnya dia dedikasikan, bahkan sampai masa tua mau dipanggil Tuhan, dia dedikasikan hidupnya untuk apa? Untuk melayani fakir miskin, yatim piatu, orang-orang yang sekarat karena obat dan sebagainya. Dia layani. Dan saudara tahu, dari seorang Mother Teresa kemudian muncul lembaga-lembaga kemanusiaan yang sampai hari ini tetap eksis untuk menolong orang-orang yang seperti itu. Hanya dari seorang ibu Teresa. Kalau saudara baca biografinya, ada banyak bermunculan lembaga-lembaga kemanusiaan yang meneruskan jejak dari Mother Teresa. Dan ketika dia sudah dipanggil Tuhan, Paus memberikan gelar lagi. Terus mati sih kayak gelar. Karena begitu berharganya hidup seorang Mother Teresa. Makanya jangan pernah mengeluh dengan segala keadaan saudara dan saya. Mana aku iki tuweh misal gak iso apa-apa. Kita gak pernah tahu. Samgar cuma mau saja. Dan hari itu Samgar bisa mengarahkan 600 orang Filistin hanya dari seorang angon sapi. Hari ini apapun keberadaan kita, meskipun kita mungkin gak punya kekuatan, kita lemah mungkin secara fisik, tetapi ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan bisa memakai setiap saudara jadi berkat buat orang. Nah, yang kedua, yang berikutnya, aku lihat belajar 29 menit. Gak tahu kalau ngomong kok 14. Saya mesti sebelum itu saya ada di sini, ada rekaman saya di sini 29 menit. Yang berikutnya dikatakan gini, ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. Nah, saya lihat di Google, tongkat penghalau lembu itu ternyata tongkatnya itu panjangnya 2,4 meter. Gini ya mungkin ya? Ada nggak ya? Lebih ya? Lebih tinggi lagi ya? Nah, di ujung-ujungnya itu ada paku-paku besi. Gak tahu mungkin lah sapi ini rewel gak benar dijojoin oleh dia. Gak tahu itu fungsinya apa. Tapi itulah tongkat yang dipakai oleh siapa? Oleh Samgar. Ternyata dengan tongkat itu dia bisa mengalahkan 600 orang Filistin, tentara Filistin. Yang kedua, apapun yang ada pada kita,
sekecil apapun, sesederhana apapun itu, jika kita berikan kepada Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan mampu mengubah itu untuk menolong saudara dan saya. Hanya tongkat untuk giring sapi, dan tongkat itu mengalahkan orang Filistin 600, nggak main-main. Saya percaya Sanggar ini nggak pernah berlatih perang. Kok memang tugasnya ngot sapi? Nggak mungkin. Dia pasti tidak punya kemampuan untuk berperang. Dan saudara tahu, musuhnya adalah orang Filistin. Kalau kita ingat Daud, ya, orang Filistin ini orangnya gagah perkasa loh. Dan salah satu andalan ketika Daud ada, itu adalah Goliat. Memang tidak dicatat di sini, tetapi saya mereka-reka, jangan-jangan di antara 600 orang Filistin itu ada orang-orang raksasa. Karena Goliat itu punya saudara-saudara. Karena memang Goliat itu bangsa, bukan orang, bangsa raksasa memang. Nah, bisa jadi di antara 600 itu ada orang-orang raksasa di sana yang dikalahkan oleh Sanggar. Memang tidak dicatat dengan jelas. Dan itu hal yang luar biasa. Saya ingat ketika Sanggar bawa tongkat, mungkin diketawai. Kalau saudara ingat ketika Daud itu datangi Goliat, saudara cari sejarahnya ya. Daud itu bawa tongkat. Ngomong apa Goliat? Hei, aku kerek tak kok anggo pentungan. Anggo pentungan bersama aku kerek. Gitu. Lah bisa jadi ini diketahui. Rasamu aku sudah anggo kayu ini. Tetapi ketika Sanggar itu hanya dengan tongkat dan itu diserahkan kepada Tuhan, Tuhan memakai tongkat itu untuk menghancurkan 600 orang Filistin. Dan ini yang tidak tercatat di Hakim sebelumnya. Makanya saya katakan bahwa kisah Sanggar ini meskipun cuma satu ayat, kisah ini kisah yang luar biasa. Cuma satu ayat. Memang kita harus masuk ke, saudara baca nanti di Google itu muncul tentang biografinya Sanggar. Tetapi ini hal yang luar biasa. Seringkali kita ini menganggap remeh apa yang ada di tangan kita. Lihat di tangannya Pak Wijaya, cuma lilin. Dan lilin ini bisa mengingoni keluarga ya. 5 mulut ya. Benar. 5 mulut ya, benar 5. 5 mulut. Lima lah ya 5, betul loh. Masa nasi mulutnya loro. Anaknya 3, lah betul. Cuma dari lilin. Cuma dari lilin. Tetapi ketika apa yang kelihatannya sederhana itu diserahkan kepada Tuhan, Tuhan bisa membuat keajaiban. Sekarang coba dibuka tangannya, diperhatikan tangannya satu-satu. Semua apa-apa lihat tangannya, dilihat. Sing duwe tangan. Kalau sing duwe tangan, dilihat tangannya. Apa yang ada di tangan kita? Mungkin ada orang aku lo gak duwe apa-apa, aku gak iso ngerjain apa-apa, mek duwe tangan tok. Saudara masih bisa. Saya kasih tahu. Cuma kosong. Saudara lipat ini. Dan itu serahkan Tuhan. Itu jadi kekuatan yang luar biasa untuk bisa menolong saudara dan saya. Amin. Saya ingat ada satu teman saya, mamanya itu cuma seorang tukang jahit, Malang, di Malang. Saya nggak sebutkan namanya. Cuma penjahit, mamanya itu cuma penjahit. Dan penjahit lama gitu loh ya, cek. Saya lupa dia punya saudara berapa, anaknya ini. Tapi mereka itu setia kepada Tuhan. Dan saya percaya mamanya ini karena papanya sudah nggak ada, jadi tinggal mamanya. Dan ini pendoa untuk keluarga itu. Saya lama nggak ketemu, berapa tahun gitu. Setelah pas ketemu gitu, saudara tahu, salah satu anaknya
itu adalah pemilik situs terbesar di Indonesia. Orang Malang. Itu kantornya itu, saya makan, kantornya di Roma. Jadi kantornya itu ada di luar negeri. Asetnya itu triliun. Dari seorang mama yang cuma jahit. Hari ini, makanya saya ngomong, meskipun yang ada di tangan kita mungkin nggak ada apa-apa, tapi oma-opa bisa melipat tangan itu. Dan saat itu diserahkan kepada Tuhan. Tuhan bisa membuat keajaiban. Amin. Kalau kita melihat siapa? Yesus. Yesus sendiri ketika dicatat di Mika, di kitab Mika saya bacakan, tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, terkecil dari kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Yesus sendiri dari orang yang tidak dipandang, dan Yesus muncul menjadi penyelamat buat saudara dan saya. Hari ini firman Tuhan ngomong di dalam pengkhotbah, apa saja yang engkau jumpai dengan tanganmu, kerjakan itu. Karena nanti setelah kita masuk di dunia orang mati, sudah tidak ada pekerjaan, nggak ada pertimbangan, nggak ada hikmat, nggak ada apa-apa. Cuma kali mati. Selama kita hidup, apapun yang kita bisa jumpai, kerjakan itu. Kemarin ketika kerjaan saya pernah cerita ya, terhenti itu, tiba-tiba murmur iso masak, coba saya. Dan saya tahunya, saya nggak pernah mencatat, cuma tak catat gitu. Cuma yang terakhir itu saya beli itu boxnya itu kan, box itu kan saya tempati box itu. Satu box itu kan 1/4 kilo, 250 gram. Itu satu box beli itu gede, isi 100. Oh Matius, 100. Dan 100 ini di rumah sekarang cuma tinggal 10 atau 8. Berarti yang sebelumnya itu ada lagi. Berarti saya sudah jual itu ratusan juga. Saya sampai ngomong sama istri saya gini, apa saja yang dipegang tangan ini akan jadi berkat. Amin. Jangan pernah menganggap remeh ketika kita serahkan itu kepada Tuhan. Wah, Tuhan bisa memakai hal yang paling. Dan kalau saudara perhatikan, Tuhan selalu memakai hal-hal yang dipandang sederhana, dipandang nggak ada artinya, itu yang dipakai Tuhan. Musa dengan tongkatnya membelah laut Teberau. Daud dengan ketepelnya menjatuhkan Goliat. Hal-hal yang kelihatannya sepele, nggak ada artinya, memang Tuhan pakai itu. Makanya firman Tuhan ngomong gini, apa yang bodoh, apa yang nggak berhikmat, apa yang tidak dipandang, itu dipakai Tuhan untuk mengalahkan yang dimunculkan oleh dunia. Amin. Ya. Ayatnya seperti itu. Dan kemarin nggak tahu, karena kan saya juga nganu TikTok. TikTok itu kuat loh, anunya. Apa? Efeknya. Begitu saya masukkan TikTok itu, banyak orang pesen. Sampai kemarin itu saya dapat pesanan itu dari Banyuwangi. Saya nggak pernah mikir, apa nggak ada ini dodonan syurga itu di tempat lain. Dan mintanya berapa? Pertama minta 1 kilo, 1 kilo mateng loh. 1 kilo mateng itu berarti masaknya 2 kilo, karena susunya 50%. Ya. Loh, ini mari dodonan resep. Setelah 1 kilo saya kirim, beberapa hari kemudian, 2-3 hari lagi, Pak, ada lagi. Oh ya, perlu berapa Ci? 4 kilo. Berarti 8 kilo. Dan saya tuh biasanya setiap hari, saya bisanya mampunya saya ngerjakan itu 4-5 kilo mentah.
Karena itu sudah ngopengnya sudah 4 kali sudah. Berarti kalau 2 kali lipatnya 8 kali, waduh iso gak tuku. Iso tuku nggih ngarepe openan. Dan kemudian kemarin selesai, Pak, anu lagi, 1 kilo lagi. 2 hari lalu saya kirim. Dan saya nggak pernah mikir. Saya cuma gini, Tuhan, sering kali saya ngomong gini, Tuhan, aku ini nggak punya kemampuan, aku nggak punya hikmat, aku ini terbatas, Tuhan, aku ini bodoh. Loh, saya ngomong kayak gitu, seperti saya ngomong sama papa saya ngomong seperti itu sama Tuhan. Tuhan, aku ini bodoh, Tuhan, ajar rono, Tuhan. Dan tanpa sadar Tuhan akan membawa saudara dan saya dituntun Tuhan. Ini kalau nggak dituntun Tuhan nggak bisa. Sanggar kalau nggak dituntun Tuhan nggak bisa. Cuma dengan tongkat ngalahkan tentara 600 itu bukan hal yang mudah. Itu hal yang mustahil. Mustahil. Tetapi kisah itu dicatat. Makanya saya ingin menyampaikan tentang Sanggar ini. Kenapa? Ini menurut saya adalah orang yang luar biasa. Bukan luar biasa karena dia bisa mengalahkan, tapi yang luar biasa adalah dia tidak pernah risih, dia tidak pernah malu dengan keberadaan dirinya, hanya seorang angon lembu. Dan dia tidak minder cuma dengan tongkat itu saja. Tetapi karena intinya dia mau melakukan kehendak Tuhan. Dan yang luar biasa ayat itu ditulis, ia menyelamatkan orang Israel. Hari ini mungkin apa yang kita kerjakan mungkin cuma menjadi berkat buat diri kita. Tetapi saya percaya bahwa setiap saudara dan saya ketika menyerahkan itu semuanya kepada Tuhan, setiap saudara bisa dipakai Tuhan untuk menjadi berkat buat siapapun juga yang memerlukan. Yang percaya katakan amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Sekali lagi kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Hari ini kami boleh belajar dari seorang Sanggar Tuhan. Seorang yang sederhana, hanya peternak, hanya penggembala lembu Tuhan, hanya punya cuma tongkat sudah. Tetapi Sanggar Engkau pakai untuk menyelamatkan orang Israel dari penindasan Filistin. Hari ini Tuhan, kami tidak mau lagi memandang rendah diri kami. Amin. Apapun keberadaan diri kami Tuhan, mungkin kami ini bukan orang yang terpandang, mungkin kami ini bahkan orang yang lemah. Orang yang lemah mungkin secara fisik, mungkin kami juga lemah secara finansial. Mungkin kami ini dari orang yang tidak mampu. Dan mungkin kami tidak mempunyai apa-apa yang ada di dalam tangan kami. Tetapi kami mau belajar dari seorang pribadi Sanggar Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami. Kami mau menyerahkan apa yang kami miliki, sekecil apapun itu Tuhan. Biarlah kami dedikasikan Tuhan hidup kami kepadamu Tuhan. Dan kami percaya Engkau bisa memakai setiap kami Tuhan, untuk kami menolong, bahkan memberkati orang-orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Engkau beri kekuatan kepada setiap kami yang dihadir pada sore hari ini, kepada oma opa Tuhan. Kau berikan kekuatan fisik, Kau berikan kesehatan. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan turut campur tangan, sehingga semuanya mendatangkan kebaikan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, semua diberkati, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Paulus Ongkowijaya yang sudah menyampaikan firman. Luar biasa, kiranya Tuhan memberkati. Amin. Pada saatnya sebentar kami akan
mendengarkan doa syafaat ya. Kami serahkan kepada Ibu Gunawan. Doa syafaat ya. Doa syafaat Ibu Gunawan sekaligus juga ada sumbangan monggo. Terima kasih tuliskan di sini. Doa syafaat. Mari kita mau satukan hati kita berdoa bagi bangsa dan negara. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kalau saat ini kami boleh Tuhan berada di tempat ini. Kami boleh memuji, memuliakan Engkau. Beristimewa kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajarkan kami ya Tuhan, untuk kami Bapa melakukan apa yang ada pada kami, supaya kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang, seperti yang dilakukan oleh Samgar ya Tuhan. Terima kasih bagimu, nggak ada yang mustahil Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang sudah Tuhan pakai untuk Tuhan memberkati setiap kami, diberkati Tuhan pelayanannya, diberkati kesehatannya, diberkati Tuhan usaha pekerjaannya, apa saja dikerjakannya Tuhan. Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan, Kau terus pakai hamba-Mu ini Tuhan, dengan hikmat yang daripada-Mu, dengan urapan-Mu ya Tuhan, untuk bisa Tuhan melayani Tuhan kebenaran firman-Mu dan menjadi berkat bagi kami jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur saat ini Tuhan, kami mau satukan hati kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan tolong ya Bapa, belas kasihan-Mu untuk bangsa kami, supaya Tuhan selamatkan bangsa kami, supaya Tuhan banyak jiwa boleh dimenangkan ya Tuhan. Berikan hujan pertobatan buat bangsa kami, supaya Tuhan setiap lutut boleh bertelut, setiap lidah boleh mengaku hanya Engkau Yesus yang layak disembah. Kau memberkati Tuhan Presiden kami Jokowi, yang Tuhan sudah menyelesaikan tugasnya ya Tuhan di 2024 yang akan selesai. Tuhan, kami percaya Engkau sudah memberkati Bapak Jokowi ya Tuhan. Kami serahkan keluarganya Tuhan dalam tangan-Mu, apa saja yang dikerjakannya Bapak Jokowi Tuhan, Engkau memberkati ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pemerintahan Bapak Jokowi yang Tuhan sudah diselesaikannya di tahun 2024 ini yang akan datang ya Tuhan. Kami percaya Engkau juga Tuhan, kami saat ini satukan hati, berikan presiden ke depan, presiden yang takut akan Engkau Tuhan. Engkau berikan presiden yang terbaik yang datang daripada-Mu Tuhan. Kau menjamah setiap Tuhan rakyat-Mu, berikan hati supaya Tuhan mereka boleh Tuhan memilih sungguh-sungguh pemimpin yang daripada-Mu Tuhan. Jikalau ada kuasa-kuasa, tolong ya Tuhan yang akan menggagalkan setiap Tuhan pemilihan umum tahun 2024. Kami satukan hati dalam nama Yesus, sehingga pemilu boleh berjalan dengan lancar Tuhan. Tidak ada kecurangan Tuhan. Kau tolong supaya semuanya boleh seturut dengan kehendak-Mu. Seorang pemimpin yang benar-benar yang terbaik, yang takut akan Engkau, Kau sudah sediakan bagi Tuhan bangsa kami. Terima kasih supaya kedepannya bangsa kami lebih baik lagi. Kami bersyukur Tuhan kalau kami ada di bangsa kami. Kami juga berdoa Tuhan buat mereka yang mengalami bencana, mereka yang mengalami Tuhan, oh Tuhan musibah ya Tuhan, bencana alam. Tuhan tolong supaya Tuhan dengan adanya mereka ada bencana, mereka Tuhan boleh diselamatkan. Tuhan mereka boleh mencari Engkau, sehingga Tuhan mereka boleh diselamatkan ya Tuhan melalui bencana. Tuhan tolong ya Bapa, Kau memberkati setiap Tuhan relawan yang menolong mereka di dalam Tuhan saat mereka mengalami bencana. Kami percaya Tuhan pertolongan-Mu senantiasa tepat Tuhan pada waktunya untuk mereka bisa Tuhan, oh Tuhan ditolong di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, menyerahkan bangsa negara kami hanya kepada-Mu. Engkau yang pegang kendali untuk bangsa ini ya Tuhan. Berikan Tuhan pemimpin-pemimpin yang sungguh-sungguh takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa khusus buat kota kami, Kota Malang Tuhan. Diberkati juga kota kami Tuhan. Kami berdoa juga untuk Tuhan wali kota
juga yang akan ada pemilihan wali kota yang baru. Tuhan tolong berikan wali kota yang datang daripadamu, yang takut akan Engkau Tuhan. Kami serahkan Tuhan, oh Tuhan, kota kami dalam tangan-Mu. Diberkati kota Malang ya Tuhan, dijauhkan dari segala yang tidak baik Tuhan. Kami serahkan bila keamanan, kesejahteraan ada di kota kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami saat ini juga ingat kepada Tuhan, hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja di seluruh Indonesia ini ya Tuhan. Mereka ya Tuhan, biarlah Tuhan boleh menyatukan hati mereka untuk pelebaran pekerjaan-Mu. Jangan ada satupun yang menyombongkan diri di antara pendeta satu dengan yang lain, supaya mereka boleh bergandengan tangan ya Tuhan. Pendeta-pendeta yang ada di pedesaan Tuhan, Kau juga memberkati supaya mereka boleh tetap semangat melayani Engkau ya Tuhan. Diberkati pelayan-pelayan hamba-hamba Tuhan yang ada di pedesaan Tuhan. Kami percaya Engkau juga pakai mereka untuk memenangkan banyak jiwa ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa buat persekutuan di tempat ini Tuhan, buat Mbak Wijaya di Uli Tuhan yang sudah membawa setiap lansia untuk ibadah di tempat ini. Jikalau tempat ini juga dipakai, bisa dipakai untuk kami beribadah. Tuhan memberkati tempat ini. Tuhan memberkati Bapak Wijaya yang sudah membawa setiap kami untuk kami bisa semangat, untuk kami bisa melayani Engkau. Itu semua anugerah yang Bapak. Diberkati Pak Wijaya, Haji Yuli, diberkati pekerjaannya, diberkati pelayanannya. Kau memberkati juga kesehatan Pak Wijaya, Haji Yuli dan ketiga anaknya yang masih Tuhan, kedua Bio dan Balan yang masih studi. Kau juga memberkati studinya, masa depannya kami percaya ada di dalam tangan-Mu. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kami percaya pelayanan CIG ini makin hari makin berkenan di hadapan-Mu. Kami boleh memuliakan Engkau melalui ibadah di tempat ini ya Tuhan. Segala kemuliaan, hormat, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya. Amin. Kami berterima, mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini kami boleh hadir kehadirat-Mu untuk memuliakan serta memuji dan menyembah Tuhan. Berkatilah kiranya tempat ini, biarlah banyak jiwa yang dimenangkan dan banyak jiwa yang bertobat. Amin. Kiranya persekutuan ini bertambah menjadi naik dan banyak kursi-kursi kosong yang akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa baru. Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan sedikit milik kami untuk terselenggaranya persekutuan ini, biar persekutuan ini tetap bersinar dan banyak jiwa yang dimenangkan. Kiranya berkatilah tangan-tangan yang akan memberi untuk kelangsungan ibadah, kelangsungan tempat ibadah ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita baca pengajian betapa hati kita terima kasih.
Jun ya, dedikasi pilihan bagi yang belum mendaftar secepatnya mendaftar. Juga hari Minggu kita ada pelayanan ke Blitar ya, Kompunya. Dan nanti minggu depan tanggal 27 kita libur, nanti di sini nggak ada ibadah. Nah, nanti tunggu selanjutnya hari Sabtu ya. Karena ada acara jadi pasti ramai. Ini sekedar info ya, sebelumnya saya mau beritahu Bapak Ibu, tolong ya didengarkan ini. Kita selama ini kan mempunyai 2 grup ya, satu misi CIC dan satu CIC Stokam. Nah di sini kami punya rencana akan dijadikan satu supaya dan mungkin bingung ya. Nanti saya rasa juga membuang waktu ya, karena versi ini terlalu banyak. Jadi kita mau jadikan satu, nanti minggu depan nanti Pak Wi yang atur semua. Jadi supaya Bapak Ibu tidak terkejut dulu, kok umurnya hilang misi-misinya. Ya, jadi saya beritahu dulu, misi-misinya dihapus, jadikan satu di Stokam, tapi bukan di Stokamnya, tapi komunitas, ya community, CIT community, ya gitu. Nah, selanjutnya mungkin Pak Wi nambah. Terima kasih. Ya, orangnya kesusu pulang mungkin mau bikin siomba pakai pesanan nih ya, dipakai luar biasa, tapi firmannya tadi sungguh membuat kita semakin luar biasa ya, sanggar ya. Kita mau rindu nggak jadi sanggar ya, terus gak apa-apa, gak ada apa-apa, gak ada apa-apa, tetap melayani. Nah, saya bisa mengartikan menurut saya pribadi ya, tapi ya sanggar ini saya artikan Samuel tegar. Istilahnya seperti itu ya. Jadi keadaan apapun dia tetap tegar, sama sikon apapun dia tetap tegar. Jadi jok daripada nombek Samsi, Samgun loh, nggak bodoh. Jadi Samgar lagi, Samuel tegar. Ya, jadi menurut saya kiranya firman tadi menguatkan kita bersama. Keadaan lemah, keadaan posisi apapun, sikon apapun sudah, walaupun terhimpit ya, cukup sundukkan tangan, dilipat, berdoa. Selesai sudah. Ya, saya tidak memperpanjang firmannya tadi, tapi sungguh menguatkan saya. Tapi saya juga sangat dapat firman itu, benar-benar menguatkan. Saya tidak takut sikon apapun, saya tetap aja tegar, karena mau jadi Samuel tegar, sanggar. Ya, tadi menambahi tentang pengumuman, memang nanti nomor 1 sih tujuannya biar untuk menjadi tahu bahwa JIG Stokam itu komunitas ya. Jadi ya boleh, ini namanya persekutuan, memang persekutuan, tapi di dalam ibadah. Nah, tapi yang harus digarisbesari JIG Stokam ini adalah persekutuan. Jadi bukan ada tujuan gereja, juga tidak ada tujuan mendirikan PD. Nah, biar nanti bisa jadi pembeda bahwa kita ini bedanya punya misi visi melayani. Jadi nanti untuk minggu depan jangan kaget ya, nanti kalau sudah jadi satu grup ya. Nomor 1 itu biar menegaskan bahwa kita komunitas, terus yang kedua biar tidak terlalu banyak grup ya. Di waktu ini istirahat mau tang ting tung ya Pak. Apalagi ya Pak Matius daftar tang ting tung ya, rame, biar satu aja ya. Jadi itu nomor 2 biar tidak jadi banyak grup. Nah, yang nomor 3 biar tidak seakan-akan ada pembeda. Kon grupnya apa JIG, kon grupnya apa misi visi, tidak ada. Wes ya, sekarang ini sama. Jadi kita ini satu dalam satu kesatuan komunitas ya. Ya nanti tentang ketentuannya saya berharap sekali. Ini nanti tanggal 30 waktunya saya melayani. Nanti saya mungkin firman akan sedikit aja, ada perjamuan kudus. Yang pasti saya akan memfokuskan pada apa itu komunitas JIG Stokam, berikut dengan ketentuan-ketentuannya, biar kita ini tidak salah kaprah. Karena di luar sudah sangat viral, di luar sudah jadi rame. Ya kalau tadi siapa Pak Ongko Wijoyo ngomong, bisa saja seorang yang lemah hanya bermodalkan tongkat bisa menyelamatkan Israel. Ini merupakan salah satu tujuan komunitas kita juga. Ya, bukan untuk pembenaran atau satu apapun. Nah, nanti yang terfokus lagi tanggal 23 kita akan mengadakan KKR penyembuhan, doa dan pelepasan. Nah, ini pun jadi rame, viral di luaran, dalam arti
kok dibarengno, kok dibareng-barengno mbek gereja R. Nah, itu kan ramai di sana. Nah, ini saya sudah akan saya tegaskan karena saya tidak mau menyikapi dengan satu emosi atau kalau orang istilahnya saya bisa ngomong, orang kalau sudah benci atau orang kalau sudah tidak suka, jangankan untuk berbicara atau memberikan asumsi, goyang titik aja wis direken elek wis. Itu pasti. Ya, jadi kenapa kok bisa bareng? Nah, ini ada salah satu pendoa dari Bali, dia itu bisanya itu hari Sabtu. Ya kan biasanya hari Jumat. Kenapa kok hari Sabtu? Karena hari Minggunya juga pelayanan. Nah, ini tegasnya ya. Jadi tidak ada tujuan untuk bareng-bareng no. Sekarang secara logika umum, seandainya ada tujuan membareng no, untungnya apa? Ya, seperti itu ya. Jadi sekali lagi untuk menegaskan komunitas JIG Stokam kerinduan untuk jadi pendamai, untuk menjadi satu perubahan di komunitas lansia. Nah, pada umumnya, pada khususnya di JIG pada umumnya ya lansia Semalang. Makanya saya mengharapkan kalau ada asumsi kiranya miring, itu langsung dilawan. Nah, dilawan dalam arti kebukan. Saya tidak setuju. Ojo mau bela-belani aku mau kebukan, mau kaplok-kaplokan, banting-bantingan, ya sampai dijual terus nang lantai. Saya tidak setuju. Itu iblis ya. Tapi menyikapinya berani ngomong. Ya, berani ngomong jelaskan. Jadi jangan malah diem yang akhirnya diem itu jadi tanda tanya yang akhirnya memperkeruh. Lah apalagi sudah ngomong lo jelek ditambahi wes tambah ruwet ya. Jadi saya berharap ayo komunitas JIG majunya itu untuk damai, cari ketenangan, jangan sampai malah memperkeruh keadaan. Ya, jadi kalau ada asumsi, omongan-omongan yang lancang-lancang, terutama yang itu tadi nggak iso ngerem, ya betet ninco kalah kabeh. Jadi tuh wow, kadang-kadang keplecuk ngawur ngomongnya dilawan. Nah, sekali lagi di sini saya sering menegaskan, terutama nanti setelah dibentuknya JIG Stokam Community, nomor 1 saya garis bawahi, Wijaya tidak melarang untuk ibadah kemana-mana. Sakarepmu lho wis to. Wong saya sudah ada senjata. Apa senjata saya? Saya tahu sikon lansia. Titik. Sudah. Jadi kalau ada omongan yang kiranya di luar yang mencel-mencel enggak karu-karuan wis tolong ditanggapi itu langsung lho. Ya jangan ngorok. Oh, gak oleh Baby Jaya yo meneng tok. Nah, ini yang bikin repot, yang akhirnya makin keruh. Harusnya yang ngomong Wijaya sering ngomong, walaupun dimanapun ngomong Wijaya tidak pernah melarang ibadah di mana-mana. Ya, saya juga merasa tidak mau nyelidiki sebenarnya, tapi yang namanya orang ya ini tadi, yaitu tadi kebebasan ngomong, ya terus malu, oh ono sing ngomong itu kebablasan dan lain-lain. Hari ini pun dapat kotaan yang isinya ayam lu aku tahu. Ya hari ini dinyanyikan ulang tahun yang bulan September lu aku tahu. Nah dalam arti maksud saya tidak mau jemaat ini bertambah dosanya. Berarti akan dosa itu enggak. Dalam arti nomor 1 jangan bohong sudah. Kamu harus jujur. Jangan bohong dalam arti tidak ada untungnya. Katakanlah mau ngomong gini gitu tidak ada untungnya. Tapi ini cukup ini aja. Jadi nanti saya nomor 1 berharap nanti tanggal 30 kiranya yang masih senang sama komunitas JIG Stokam. Saya bukan mau mengibah, saya enggak mau mengibah, mau meneteskan air mata dan lebih-lebih enggak sudah. Kalau yang ingin rindu masih bergabung dengan JIG Stokam yang saya rubah jadi komunitas JIG Stokam Community, ayo tanggal 30 datang. Saya tidak janjikan apa-apa, saya hanya mau memperjelas. Saya hanya mau membuat keadaan damai di luaran. Saya hanya mau biar JIG Stokam di luaran itu tidak ada musuh. Saya hanya mau biar JIG Stokam itu dikenal itu untuk jadi teladan, bukan jadi omongan yang negatif-negatif. Ya, saya saya sangat bangga sekali di sini sudah banyak kemajuan. Terlebihnya apa? Nah ini sudah mulai banyak pelayan-pelayan. Ya, saya bisa menyaksikan waktu bisa doa lancar pelayan-pelayan, terlebih lagi berani kesaksian yang dulu ruwet sekarang nggak ruwet. Nah itu ya
sudah lumayan tambah nemen. Enggak, dalam arti ayo terus bertumbuh, terus menjadi baik ya. Tolong ya, nanti kalau yang hari ini tidak datang disampaikan untuk tanggal 30 datang untuk perjamuan kudus, itu pertama. Yang kedua untuk menjelaskan tak rubah jadi JIG Stokan Community. Itu buat apa? Biar jelas. Nah, untuk apa juga? Untuk menghapus asumsi jelek di luaran ya. Mas Yobo Sumiati pun ya sudah dengar, nanti sumpah nasa ngomong kayak ngono. Nah, nanti tanggal 30 tak ajak damai, tak ajak nanti beri kedamaian, ketenangan. Dalam arti nanti ketentuan-ketentuan akan saya sampaikan, peraturan-peraturan saya sampaikan, dan juga pelayan-pelayan akan saya sampaikan. Ya, nanti kita bisa sharing, kita bisa bahas bareng-bareng. Ya, seperti itu ya. Harapan saya untuk datang. Nanti yang nggak datang tolong diberitahu ya. Kan biasanya lansia cepet kayak ngomong kayak sego goreng loh, kayak sego goreng loh. Jadi dibilangin aja kalau nanti ada acara khusus gitu aja untuk penjelasan JIG atau kan community. Oke, kita akhiri pada ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu lagu berkat untuk kita menerima berkat dari surga yang ada di kerinduan bersama-sama.
buat firman-Mu Tuhan yang membuat kita semakin dewasa. Dan lebih lagi Tuhan, ada satu kerinduan melayani-Mu Tuhan. Tuhan, terkhusus juga saya berdoa Tuhan buat hamba-Mu Tuhan, Pendeta Ongko Wijoyo Tuhan. Engkau pakai semakin luar biasa Tuhan. Engkau berkati dalam pekerjaannya Tuhan. Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan perlindungan Tuhan. Dan Engkau pakai semakin luar biasa Tuhan. Terlebih Tuhan akan Engkau pakai menjadi teladan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan saya juga berdoa Tuhan buat persekutuan doa JG Stokam ini Tuhan. Engkau terus lawat Tuhan, Engkau terus sertai Tuhan, Engkau terus bimbing Tuhan, untuk memberi suatu hikmat-hikmat Tuhan, untuk menjadi teladan buat sekeliling kita Tuhan, terlebih jemaat buat teladan buat jemaat lansia JG Stokam. Tuhan, hari ini Tuhan, anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan, rindu menerima berkat dari-Mu Tuhan. Mari kita kembali bawa hati kita bawa iman kita angkat tangan kita tengadahkan wajah kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah makanan dan air minummu. Engkau akan dijadikan umatnya yang kudus, agar kemuliaannya akan terlihat di dalam kehidupanmu. Diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, mari kita sama-sama katakan amin. Untuk surga pada malam hari ini, kami akan menerima berkat jasmani dan rohani. Terima kasih Tuhan yang sudah menyediakan makanan dan minuman pada malam hari ini. Semoga makanan dan minuman menjadi demikianlah doa dan syukur kami pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. amin. Satu, dua, tiga. Kayaknya. Satu, dua, tiga. JG Stokam diberkati. JG Stokam memberkati. JG Stokam penuh inovasi. Ini dulu mobil baik. Mulai bukan. Oh sudah ya. Kan itu Yuli. Bagi makan. Mateus. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.